Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Fatayat yang saya hormati, perkenalkan saya Salsabila Izami Maulania dari Ranting Turi, Kecamatan Lawang. Di sini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu pengertian puasa, yang kedua syarat sah puasa, yang terakhir yaitu rukun-rukun puasa. Baik, masuk pembahasan pertama yaitu ada pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa itu artinya menahan diri. Jika menurut istilah atau syarak, puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat tertentu oleh orang yang berpuasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dalil yang menunjukkan wajibnya puasa itu sudah dicantumkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masuk pada pembahasan yang kedua yaitu syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama yaitu al-islamu, yaitu Islam. Nah, dimana apabila ada orang kafir berpuasa maka tidak sah puasanya dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang kedua yaitu wa'aklun, yaitu berakal, sehingga orang gila tidak sah puasa, tidak wajib dan tidak berdosa karena akalnya tidak bisa menerima perintah dan larangan. Yang ketiga yaitu wanaqa'u min nahwi haidin, yaitu suci dari haid dan nifas, sehingga orang haid dan nifas tidak wajib berpuasa. Jikalau berpuasa maka haram hukumnya. Yang keempat yaitu wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisomi, yaitu mengetahui bahwa waktu itu adalah waktu yang memang diperbolehkannya untuk melakukan puasa. Nah, jikalau masuk bulan Ramadan, maka tentu kita wajib melakukan puasa Ramadan. Kalau puasanya itu puasa sunnah, maka tidak boleh dilakukan dalam waktu yang 5. Waktu yang 5 itu yang pertama ada Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga yaitu 3 hari, yaitu 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik di bulan Dzulhijjah. Maka jika seseorang melakukan puasa di waktu 5, maka puasanya tidak sah dan juga haram hukumnya. Nah, ini yang dimaksud dari qabilan lisomi. Selanjutnya masuk di pembahasan yang terakhir yaitu rukun-rukun puasa. Jadi agar teman-teman puasanya itu sah, maka teman-teman harus melaksanakan beberapa rukun. Nah, rukun puasa itu ada 3. Yang pertama yaitu niatun lailan likulli yaumin fil fardhi, yaitu niat di malam hari yang mana dilakukan di setiap hari. Kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu dilakukan di malam hari, terbentang mulai dari terbenamnya matahari sore hari hingga waktu subuh. Nah, niat ini cukup dilakukan 1 kali. Jikalau teman-teman melakukannya berkali-kali itu juga diperbolehkan. Nah, digarisbawahi, niat ini tidak harus menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia itu sudah cukup. Nah, kalau ini kan puasanya itu puasa fardu, nah maka kita harus menentukan fardu dan menentukan puasanya. Karena puasa fardu itu ada bermacam-macam ya teman-teman. Ada puasa kafaroh, ada puasa nazar. Nah, itu juga puasa fardu. Nah, jadi kita harus menentukan puasanya. Jikalau menggunakan bahasa Indonesia, niatnya seperti ini. Aku niat puasa fardu Ramadan karena Allah Ta'ala. Kalau menggunakan bahasa Arab, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, itu sudah jelas kalau kita melakukan puasa Ramadan. Yang kedua yaitu watar kumuftirin dzakiron mukhtaron wa yurajahirin ma'durin, yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat, tidak dipaksa, dan tidak jahil yang diudurkan. Semisal teman-teman itu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dikarenakan lupa, dipaksa,
Terus bodoh yang diudurkan, maksudnya bodoh yang diudurkan itu tidak tahu hukumnya karena baru masuk Islam contohnya. Nah itu tidak batal puasanya. Yang terakhir yaitu wasoimun, yaitu ada orang yang berpuasa. Nah jadi kalau kita melakukan puasa tentunya ada orang yang melakukan puasa. Itu juga masuk di dalam rukun puasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita simak bersama dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi sahabat-sahabat Fatayat sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya selaku manusia biasa. Fatayat PAC Lawang, cerdas, kreatif, berdaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.